Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di listrik statis ini sebenarnya nanti ada ya harapan tersimpel ya tercepatnya itu nanti kalian memahami prinsip kerja bagaimana baterai itu sebenarnya bisa menyimpan listrik, ya kan? Kita kan sering beli baterai dan sering kita gunakan baterai itu, tapi konsepnya kita nggak paham, ya kan? Bagaimana dia bisa digunakan untuk menyimpan energi lalu habis. Nah, itu nanti sampai ke sana nanti, ya. Tapi di sini Bapak mau jelaskan dulu energi potensialnya biar supaya paham sampai sana ya. Kita mau jelaskan energi potensial. Ya, energi potensial listrik ya. Di sini maksudnya gini. Semalam kita udah belajar potensial listrik, misalnya ada muatan ya. Bapak terus dulu energi potensial listrik. Ya, kira-kira gitulah ya. Kalau kemarin kita udah belajar potensial listrik ya kan? Ada muatan, kita uji titik tertentu, katakan di sini titik A dengan jarak terpisah RA gitu kan. Maka di sini kita bisa dapat potensial listriknya, VA ya kan. Nilainya kemarin apa nak? K Q per RA tanpa kuadrat. Masih ingat nih ya kan? Halo. Masih ingat nak? Bapak ada diam ya? Dengarnya suara Bapak nak? Dengar Pak. Oh berkurang tadi 20-an, awalnya 30-an, tinggal 16-an ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kasusnya ini Bapak berusaha memindahkan dari A ke B. Nah, sekarang jadi jaraknya RB. Berarti di sini kan menjadi potensial baru. KQ RB. Ya, seandainya ya ada titik uji, kita mau memindahkan titik uji, menggerakkannya dengan paksa gitu kan. Nah, berarti di sini ada cerita energi kita nak. Ya, jadi inilah yang disebut delta V, delta perubahan potensial dari VB dikurang VA, ya kan? Delta kan gitu kan? Nah, inilah yang disebut dengan energi atau usaha, ya kan? Energi. Berarti kalau Bapak masukkan persamaannya ini jadi K Q per RB dikurang K Q per R A, ya kan? Kan KQ-nya sama ya kan? Kalau KQ-nya sama, berarti yang cukup kita selesaikan itu seper RB dikurang seper RA. Dari sinilah landasan berpikirnya tentang apa namanya? Energi potensial listrik. Bahwa kalau muatan itu dipindah, pasti ada perubahan potensial listriknya. Kalau udah dapat energi potensial, nah biasanya pasangannya apa? Nah? Kita kelas 10 udah sering kita belajar energi ya kan? Pasangan energi potensial apa? Jangan lupa lah, ya kan? Selalu itu ada pasti kawannya satu lagi energi apa? Halo. Mekanik Pak. Apa? Mekanik Pak. Mekanik ya, mekanik kan ada dua. Satu energi potensial. Kinetik Pak. Energi kinetik Pak. Iya, energi kinetik. Ya kan? Bagus. Pasti ada pasangannya nanti energi kinetik. Kalau udah bicara energi kinetik apa nak? Kita bisa melihat gerakan dari si muatan ya kan? Ini luar biasa di zaman itu penemuan logika ini itu sangat luar biasa. Artinya kita bisa merasakan berapa besar energi elektron yang mengalir. Walaupun elektron itu tak terlihat, tapi ternyata kita bisa merasakan gerakannya. Nah, itu dia. Kita juga pernah belajar perubahan energi potensial itu disebut apa? Usaha. Usaha kan gitu kan? Masih ingat nih ya? Jadi nanti ini berpasangan, energi potensial berpasangan dengan energi kinetik. Perubahan energi potensial itu usaha. Berarti elektron atau muatan itu bisa melakukan usaha. Ya. Jadi nanti sebenarnya balik lagi ke sini nanti Mas ya kan. Usaha itu K delta potensial. Nah, dari ke situ ya. Gitu-gitu aja jadinya.
Sehingga nanti soalnya nanti berkembang karena kita bisa menghubungkan potensial dengan kinetik, kita bisa nyari kecepatan elektronnya berapa. Bisa. Dengan cara apa? Kan kita udah tahu hukum kekekalan energi. Energi potensial sama dengan energi kinetik. Ya kan? Apa itu energi potensial? Boleh aja kita anggap ini kan usaha atau perubahan energi potensial karena mula-mula kan diam di sini. Kita gerakkan ke sini misalnya gitu. Ya. Berarti bolehlah energi potensial ini Bapak buat aja Q delta V. Nah, ya kan kadang soalnya udah ngasih tahu berapa potensialnya, jadi nggak perlu kita cari pakai KQ ini, ya kan? Tapi kalau nggak dikasih tahu, ya kita terpaksa harus nyari KQ per R ini. Ya, itu seandainya. Lalu energi kinetik apa nak? Masih ingat? Setengah MV kuadrat, Pak. MV V kuadrat. iya MV kuadrat. Nah, V di sini kecepatannya. Bedakan dengan V yang di sini anak ya. Di sini potensial. Ini biar supaya ada bedanya kayak mana Bapak ya. Gini aja ya. Gini ya. V kuadrat kecepatan. Ini pada zaman itu nak, ini sangat mengagumkan. Artinya selain kita bisa mengukur massa elektron yang pada waktu itu nggak bisa diketahui dari logika ini, kita bisa juga melihat berapa gerakan kecepatannya. Jadi pada waktu itu luar biasa. Kalau Bapak buat persamaannya untuk nyari kecepatan jadi gimana tuh? Duanya kali silang ya kan? V-nya Bapak pindah lah, V kuadrat. Gini ya. Sama dengan 2 Q delta V per M. Nanti V-nya bisa dapat akar dari 2 Q delta V per M. Nah, inilah dapatlah persamaannya. Nah. Jadi ini sangat luar biasa. Ya, kita lihat kasusnya, contoh kasus ya. Langsung aja ke contoh soal. Bisa kita lihat. Jadi pada waktu itu udah ketahuan itu berapa massa elektron, udah ketahuan nih. 9,11 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Ya, muatannya minus, namanya elektron pasti minus, tapi minusnya ini tidak mempengaruhi nilai, ingat ya. Di sini kita tidak mempengaruhi nilai. 1,6 kali 10 pangkat min 11. Ini hanya menandakan dia negatif. Dalam menghitung ya, tapi ya. Menuju anoda yang jaraknya 2 cm. Jika, ini kita lihat. Jika kecepatan awal elektron 0 dan beda potensial antar anoda, berarti ini delta V, ya 200, maka elektron akan sampai di anoda dengan kecepatan apa yang ditanya nih? Kecepatan. Mana tadi persamaannya ini kan? Dari logika ini nggak usah lagi Bapak turunkan, udah nampak di sini. Langsung aja ini Bapak buat akar 2Q delta V per M. Nah, coba ya. Sorry. Tulis akar, berarti untuk nyari kecepatan, akar 2Q delta V per M. Masukkan aja 2, Q-nya berapa nak? Muatannya ini kan? Nah itu. Hilangkan aja negatifnya. 1,6 kali 10 pangkat min 11. Kali perubahan potensial. Nih. Dari 0 berubah menjadi 200. Berarti perubahannya 200. Kan? Atau biar gampang Bapak tulis 2 kali 10 pangkat 2. Per masih dalam akar. Masanya. Masanya 9, ini ada di soal, ya kan? 9,11 kali 10 pangkat min 31. Udah gampang nih. Berarti kita tinggal kali-kalikan aja, ya kan? 2 kali 1,6, 3,2 kali 2. Berapa itu? 6,4. Ya kan? Pangkatnya selesaikan min 19 ditambah 2, berarti min 17. Per 9,11 kali 10 pangkat minus 31. Ya kan? Berapa itu ya, nak? 6,4 kali 11, 9,11. Berapa itu? Ada yang bisa cepat ngitungnya? Bapak kalkulatorkan aja. 0,7 lah ya kan? Boleh kan aja 0,7.
kali 10. Nah ini 10 pangkat berapa nih? Ini sebenarnya panjang nih, 0,72 ya, 0,703 gitu aja ya. Kali 10 minus 17 dikurang minus 31. Jadi tambah itu kan. Berapa itu? 14 ya. Positif 14. Nah, ini 0,7 ini kalau diakarkan Bapak langsung aja ya. Biar cepat. 0,7 kalau Bapak akarkan itu 0,8. Nah, 0,833 ya gitu ya. Tapi Bapak buat aja 0,8 dikali kalau 10 pangkat 14 diakarkan bagi 2 aja pangkatnya kan, berarti 10 pangkat 7 meter per sekon ya, 0,8. Ini 0,83333 ya. Bapak bulatkan aja 0,8. Berarti ini kalau Bapak lihat opsinya mana yang mendekati nak? Ini ya, B. Ah. Karena ini 0,8333 sekian itu. Jadi Bapak aja lah ngikuti opsi 8,4 kali 10 pangkat 6 jadinya ya kan. Meter per sekon, 8-nya maju 1. Jadi jawabannya B. Sampai di sini jelas nak? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Ya, Ajar. Saya. Berarti energi dari kelas 10 sampai kelas 12 tetap dipakai, dan energi itu yang sering digunakan yang tetap ini aja ya kan. Energi potensial. Kalau nggak energi potensial ya energi kinetik ya kan. Nah, ini contoh soalnya udah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Sekarang kita lanjut ke hukum Gauss, berarti masih sempat. Ya, Bapak mau ke hukum Gauss. Sebenarnya udah kita mau selesaikan ini bab ini ya kan. Seandainya hukum Gauss ini bisa kita selesaikan. Kita perhatikan, apa itu hukum Gauss? Hukum Gauss itu mengamati garis-garis gaya listrik atau biasa disebut flux listrik. Jadi setiap ada muatan, ya muatan positif kah negatif kan kita sudah tahu di sini menimbulkan gaya. Nah, garis-garis gaya ini bisa diprediksi arahnya dan bisa diprediksi kekuatannya. Nah, itu flux. Cara melihatnya ini ya, misalnya dia punya medan kan, yang namanya muatan kan punya medan ini di arahnya. Misalnya dia di sini ya. Nah, ini Bapak perjelas di sini. Kan panah positif keluar nih. Si Gauss membuat ada bidang area luas untuk memudahkan pengamatan. Kira-kira untuk area luas ini saja gitu ya kira-kira ya. Untuk area luas ini saja berapa flux listrik yang bisa ditampung area sini gitu kira-kira. Sederhananya gitu. Karena kalau luas sekali alam semesta ini semua mau diamati kan nggak mungkin. Harus ada sampel sederhana, yaitu diambillah luas ini. Ya, membentuk persegi kan itu kan. Jadi ini dianalisis daerah sini, muncullah ada kesamaan yaitu flux ya, ini dibaca flux. Ya, flux magnet gini ya. Biasanya penulisan yang benar gini. Ah. Itu EA cos theta. Ya, jadi kalau dia lurus gini, cosnya kan 0. Terhadap muatan kan 0. Maka 1 dia maksimal. Tapi kalau ada kemiringan sedikit aja, misalnya 30 derajat, tentu fluxnya berkurang. Nah, ini masuk akal kalau kita nampung air yang mengalir di sungai, tangan kita lurus gini kan, horizontal gini. Maka kita bisa nampung banyak air. Tapi kalau kita merengkan sedikit aja telapak tangan kita, sebagian air akan lepas kita tampung. Nah, kira-kira gitu. Logikanya gitu. Jadi sebenarnya ini bisa digabung nih persamaan ini. Ya. EA, Bapak anggap yang lurus dulu ya. Ya. Artinya cos theta, cos 0. Berarti 1, nggak usah Bapak tulis. Berarti boleh diginikan nih. Epsilon 0, ini dibaca epsilon 0 ya. Epsilon 0. Seandainya ada satu muatan positif, ini kan menyebar ke segala arah, enggak? Betul nggak? Bisa dibayangkan nggak? Membentuk bola, ya kan? Bola seperti bola bumi, dia mengeluarkan arah pengaruh ke segala arah di alam semesta, ya kan? Sehingga luas permukaannya ini adalah luas permukaan bola, dasarnya itu dia. Kita lihat ya pembuktiannya ya. Q per A N0. Rumus luas permukaan bola kalau kita pahami itu Q per 4 VR kuadrat. Nah, itulah rumus permukaan bola. N0.
Nah, kalau kalian lihat ini sebenarnya ya, Bapak ganti warna lah. 4V digabung dengan E0, sebenarnya itu K yang kita pahami itu. K kan itu 9 kali 10 pangkat 9. Ini kan konstanta. Itu sebenarnya ini nak, 1/4V kali E0. Itu dia sebenarnya. Jadi ini bisa sebenarnya kita tulis berubah jadi gini. Q per K R kuadrat. Ya. Sorry kok per K. K-nya di atas lah ya kan. Karena seper ini kan. Jadi K-nya di atas. Nah, kalau kita ingat rumus medan listrik yang kemarin, KQ per R kuadrat, sama aja kan, nggak lari kan. Ya, ini persamaan medan listrik yang kemarin. Nah, artinya si hukum Gauss ini, ketika dia fokus ke flux listriknya, ke garis-garis gayanya, dia nggak menyalahi rumus dasar yaitu KQ per R kuadrat. Ini hanya pembuktian aja. Ya. Tapi sebenarnya yang mau dilihat adalah berapa daya tampung. Nah ini, berapa daya tampung area luas di sini ketika adanya pengaruh medan listrik. Artinya berapa dia bisa menyimpan, ya kan, menangkap. Kenapa penting, Pak? Karena baterai juga sifatnya seperti itu. Baterai dia akan menampung energi. Akhirnya kita beli, kita bisa gunakan. Setelah digunakan habis kita buang kan. Di pabrik dia diisi lagi. Nah, itu dia. Kira-kira ilmu ini, dasar ini adalah untuk pengembangan ke energi ramah lingkungan. Karena yang namanya energi ramah lingkungan itu energi yang bisa disimpan, ketika digunakan kapan baru dipakai gitu. Kan lebih ramah dia. Dan lebih aman. Nah, makanya ilmu ini penting di fisika. Nah, kita ambil contoh soal aja lah biar paham ya. Ini misalnya ada area luasnya, apanya? Bentuknya persegi ya kan? Dia bentuk persegi. Di atas ini ada muatan yang mau ditampung flux magnetnya, ya kan? Flux listriknya, sorry kok, flux magnet. Mau ditangkap nih. Berapa yang bisa ditangkap? Yang ditanya adalah hitung fluxnya katanya kan. Berapa flux yang lewat? Oke, kita lihat. Flux itu kan gini. Tadi rumusnya apa yang kita bisa pakai? E kali A cos theta. Kebetulan tembakannya lurus, berarti cosnya nanti sudutnya 0. Berarti cosnya 1. Masukkan E, E-nya udah dikasih tahu soal nih. 500. Luas area yang sebagai pengamatan itu kan bentuk persegi. Kalau rusuknya 20 cm, dirubah ke meter berapa itu? 0,2, Sir. Ya 0,2. Berarti luasnya berapa? 0,2 kali 0,2 ya kan? Berapa itu? 0,04 meter persegi. Oh, masukkanlah. 0,04 kali cos theta atau cos 0 berarti di situ. Berarti 5 kali 10 pangkat 2 itu dikali 4 kali 10 pangkat minus 2. Cos theta 1. Ah. 5 kali 4 20. Ini jebret habis. Nah, itulah flux magnetnya jadinya, ya kan? Apa itu flux magnet? Karena dia dikali luas, tinggal gini aja. Newton meter kuadrat per coulomb. Nah. Jelas, Nak? Oke, jelas, Kak. Paham ya? Paham, Sir. Apakah bentuk penampungan untuk menyimpan muatan ini harus persegi? Ya enggak. Kalau baterai itu kan sekarang udah banyak jenisnya, ya kan? Tapi kalau baterai handphone yang kita gunakan ya masih persegi. Memang secara umum banyak persegi. Ya. Bisa nggak bentuk lain? Bisa, contohnya ini. Ini bentuk apa, Nak? Kubus, Sir. Iya, kubus. Tapi tetap aja, karena luas area yang dilihat, maka yang digunakan tetap luas persegi. Kecuali nanti bentuk baterainya penampungnya gini. Nah, maka luasnya pakai VR kuadrat, ya kan? Ini kan baterai kayak gini kan. Kalau kita lihat baterai, di sini ada nonjol sedikit untuk positif, di belakangnya buntutnya negatif kan gitu. Nah, ini bisa menyimpan dia di sini. Nanti Bapak cerita kapasitor, tapi ini konsep dasarnya hukum Gauss, ya kan? Biar kalian paham kenapa dia bisa menyimpan muatan. Oke, kalau ini Bapak kasih waktu 2 menit, bisa nggak ngerjakan dengan konsep Bapak tadi? Insya Allah, Sir.
Bisa, ayo siapa itu yang jawab? Ayo nak, coba. Berapa jawabannya nak? Jangan lupa dirubah ke meter dulu nih. Ini dirubah ke meter 0,25. Dari sini kita bisa dapat luas, ya kan? 250, Sir. Berapa? 250. Luasnya, luas. Luasnya dulu. Luasnya 0,125. 0,625. Cocok nak? 5. Atau Cocok. cocok ya? Atau ini sebenarnya 5/80. Betul nggak Bapak? Bapak kok bisa tahu ya kan? Iya, coba 5 bagi 80 segitu nak? Iya, Sir. Saya kan pakai angka ini aja biar mudah ya. Ayo, berapa jawabannya? Berarti fluxnya E dikali A cos theta. Kebetulan masih lurus, berarti cosnya 0. 1 ya kan? Cos 0, 1. Berarti E-nya 2000. 2 kali 10 pangkat 3. 5/80 kali 1. 2 bagi 80, 40. 5, 40, seperberapa itu nak? 1/8 ya? 10 pangkat 3, 1/8. Berapa itu? 125 ya? Pas? Cocok? Cocok, Kim? Kim ini tadi yang jawab. Pas ya, berarti Newton meter kuadrat per kulum. Oke. Oke, Bapak kasih kasus. Ini berarti udah mulai paham nih menggunakan persamaan tadi untuk apa. Sekarang tetap kubus. Cuman teknik pengisiannya muatannya dari sini, nak. Medannya datang dari sini. Medannya datang dari sini. Ya kan? Terhadap bidang horizontal, dia membentuk sudut 60 derajat. Medannya dari sini. Luasnya Bapak buat aja 1 meter persegi ya. Udah langsung Bapak kasih tahu. Luas area nampung flux tadi 1 meter persegi. Besar medannya Bapak buat aja 500 Newton per kolom. Sekarang Bapak tanya, berapa fluxnya? Siapa yang mau jawab? Any people yang mau menjawab? Ada? 250 akar 3, Sir. Siapa yang jawab? Kim ya? Iya, Sir. Berapa, Kim? 250 akar 3. 200 akar 3 ini? Iya, Sir. Kita lihat ya. Iya, jadi sudut yang dipakai adalah terhadap garis normal bidang tampungnya. Jadi ada garis normalnya ini, yang tegak lurus dengan bidang. Jadi sudut yang kita pakai yang ini. Nah, karena ini membentuk siku-siku 90 derajat, berarti theta yang kita pakai berapa? 30, Sir. 5. 30 nak, bukan 60 ya. Berarti nanti fluxnya EA cos 30. Ya, terhadap garis normal bidang itu ya, bukan bidang horizontal. Berarti E-nya tadi 500. Luasnya udah Bapak kasih tahu 1. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Cocok ya, Kim ya? 3. Berarti 250 akar 3 Newton meter kuadrat per kolom. Ya, good. Ya, jadi sudut yang dipakai adalah yang ini. Ya, yang tegak lurus dengan bidang. Karena dia nembaknya kan gini. Ya kan? Menjebol bidang. Berarti yang perlu kita ambil kan ini. Kalau 0 kan di sini dia, lurus. Kalau bergeser ke sini ya sudut yang ini kita ambil. Nah, itu dia. Bisa ya? Insya Allah, Sir. Oke. Kayaknya
Hukum Gauss ada masalah, Nak? Ada? Sejauh ini tidak, Sir. Kalau ini nggak ada masalah, kalau gitu Bapak upayakan ya, mana tahu bisa ini waktu kita cukup, kita masuk ke keping sejajar atau inilah modal dasar untuk nanti ke kapasitor atau pembuatan baterai ya. Ya kayaknya masih sempat, bisa ya. Teorinya aja dulu ya. Biar besok lebih singkat waktu kita. Jadi medan listrik dan potensial listrik dua keping sejajar. Kalau Bapak buat ada dua area luas yang menampung flux listrik tadi. Aduh, gambarnya terlalu cantik ya kan? Pakai ini aja ya. Ini agak mereng harusnya, Nak. Gimana yang buatnya ya? Dia harus perspektif, ya. Nah, Bapak gambar aja ya. Izinlah ya, gambar Bapak insya Allah gambar terapi di dunia ya kan. Nah, ini kan ada dua area. Ini kan konsep baterai ini kan. Ujung ke ujung ada kutub yang menampung muatan. Lihat nih. Jadi kalau di sini misalnya dibuat muatan positif, ya di keping yang pertama, di keping yang satu lagi negatif semua muatannya. Kalau kita udah belajar medan listrik dan hukum Coulomb, apa yang terjadi, Nak? Arah gayanya kemana? Arah medannya? Ini ada jarak ya. Tengah, Sir, kalau menarik. Ini ada jarak D ya kan? Terpisah sejauh D. Dua keping ini terpisah sejauh D. Ya di sini aja lah. Aduh. Ya, terpisah sejauh D. Maka medan positif itu akan keluar panahnya menuju lempeng yang negatif ya kan? Ini arah E-nya. Nah, bisa ya? Jadi ini muatan positif, ini muatan negatif. Jelas sampai di sini, Nak? Halo. Jelas, Sir. Oke. Nah, tadi kan kita udah dapat persamaan. Flux tadi bisa ditangkap dengan EA, cos anggap aja lurus ya, cos tetanya cos 0 dengan Q per epsilon 0. Nah, ini kan tadi persamaan yang sebelumnya yang di sini kan. Hukum Gauss yang sudah dibuktikan tadi ini kan. Ya, ini. Kalau Bapak samakan cosnya 0 kan jadi ini dia. Nah, jelas sampai di sini, kenapa Bapak tulis ini lagi? Udah bisa ya? Karena ini modal dasar untuk konsep baterai, Nak ya. Jadi Bapak harus jelaskan. Nah, sekarang kita pindah A-nya. Jadi E-nya itu gini kan. Q per E0A. Boleh nggak? Boleh ya? Halo. Boleh, Sir. Boleh. Nah, ini sebenarnya, Nak. Nah, ini. Kalau Bapak kasih warna. Nah, ini. Ya. Ini namanya ini apa? Tahu ya kan? Jadi kalau Bapak buat rumusnya jadi gini deh. Nah, itu untuk mempermudah. Kenapa Bapak bisa langsung gini aja, Pak? Ya, karena kan besar muatan elektron itu kan selalu tetap 1,6 berapa tadi? 1,6 sekian. Epsilon 0 itu ketetapan. Jadi dia bisa dibuat seperti ini. Angka yang selalu tetap. Yang berubah-ubah itu kan luasnya. Jadi bolehlah Bapak buat seperti ini. Ya. Lalu kita bisa juga lihat potensial. Dari analisis ini kan kita udah belajar potensial. Potensial itu apa? Bisa kita cari dengan E kali D kan? Masih ingat nggak ini?
Pak, Bapak buktikan lagi lah Pak. Buktikan lagi, oke. Potensial itu kan gini. Berubah dari medan, berubah jadi potensial. Medan itu K, Q, per D kuadrat atau R kuadrat sama aja kan. Sementara potensial yang kita cari itu kan, yang kita dapat kemarin KQ tanpa kuadrat. Artinya untuk menghilangkan kuadrat kan dikali D, medannya dikali D. Nah, kan bisa juga dapat. Nah, ini hal-hal dasar yang nanti besok lah ya, besok Bapak perjelas lagi penggunaan ini untuk apa, Bapak kasih soalnya ya. Hari ini Bapak hanya mau menunjukkan biar supaya nggak terlalu panjang untuk besok. Ada hubungan-hubungan dari persamaan-persamaan ini ya. Bisa juga dilihat dari gini ya. Tahu itu bisa dilihat dari Q per A-nya. Nah, ini bisa juga. Jadi banyak sebenarnya persamaan yang bisa kita buat-buat dari penurunan-penurunan rumus ini. Tapi ini hanya pembuka untuk kita masuk ke kapasitor besok ya. Bapak mulai dari keping sejajar. Oke, itu aja. Thank you untuk hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan besok Bapak harap lebih banyak yang hadir ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi